Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, ini sambil nunggu Pak Muin langsung kita mulai saja ya. Iya. Baik, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Muin, Muhammad Muin, Eskep, MKep, spesialis keperawatan komunitas. Kemudian yang saya hormati teman-teman peserta yang telah bersedia hadir pada malam hari ini ya. Kemudian yang saya sayangi dan saya banggakan ini teman-teman kelompok 5 yang telah mempersiapkan acara musyawarah warga yang ketiga pada malam hari ini dengan baik. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah. Baik, Pak Joko. Alhamdulillah baik, Pak Joko. Sehat, Pak Alhamdulillah Joko. ya. Baik, alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat semua ya, dan masih tetap semangat untuk beraktivitas. Baik, untuk pertemuan kali ini merupakan musyawarah warga yang dilaksanakan pada hari ini ya, Kamis 8 April 2021 jam 19.30 sampai selesai melalui MS Team dan bertujuan untuk memaparkan hasil pelaksanaan program Milgam dan rencana tindak lanjut yang akan disepakati nantinya. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri ya. Saya Joko Eko Pramono sebagai MC di sini yang akan memandu jalannya musyawarah 3. Kemudian ada teman-teman dari kelompok 5, yaitu saya perkenalkan juga ini satu-satu. Yang pertama mungkin Bayu Rizky ini sebagai ketua kelompok. Saya hello dulu Mas Bayu on kamera ke teman-teman ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam, Pak Bayu. Malam, Mbak Bayu. Kemudian ada Mbak Novi Faridatul Fatimah. Ya, kameranya. Say hello dulu. Iya, Pak. Oke. Kemudian ada Cindy Vidiana. Mana Mbak Cindy? Ya, Pak. Kemudian ada Mbak Dwiani. Mbak Dwiani mana? Terus ada Mbak Khairul Bariyah. Kemudian, halo Pak Joko dan teman-teman. Ya, baik. Kemudian ada Mbak Salsabila Nur Istighfari. Ya, Pak. Kemudian ada Mbak Asna Mufida dan juga Mbak Hana Ramadhani ya. Baik. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini ya, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian ada sambutan dari ketua kelompok, kemudian selanjutnya langsung ke acara inti saja, pemaparan hasil implementasi Milgam dan juga rencana tindak lanjutnya, dan yang terakhir itu penutup. Baik, sebelum memulai acara pada hari ini, mari kita buka dulu dengan berdoa ya teman-teman, supaya berjalan lancar. Baiklah, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, cukup. Baik, selanjutnya yaitu berikutnya sambutan dari ketua kelompok, yaitu kepada Mas Bayu Rizky, dipersilakan untuk memberikan sambutannya. Baik, terima kasih Mas Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Muin selaku dosen pembimbing, teman-teman panitia serta rekan-rekan responden yang saya banggakan. Sebelumnya saya mewakili kelompok 5 kembali menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah bersedia hadir dalam acara musyawarah warga 3 pada malam hari ini. Pada musyawarah warga 3 ini kita akan menyampaikan pemaparan hasil intervensi yang kita sudah lakukan bersama dalam beberapa minggu terakhir, dan nanti mungkin sedikit kita akan berdiskusi bersama mengenai rencana tindak lanjut. Untuk itu besar harapan kami untuk rekan-rekan semua bisa berperan aktif dalam musyawarah warga 3 pada malam hari ini. Dan mungkin ucapan mudah-mudahan semua kegiatan yang sudah kita jalani bersama
dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Mungkin sekian sambutan dari saya, Mas Joko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi sambutan yang luar biasa ya dari Mas Bayu. Baik, teman-teman semua, acara selanjutnya itu acara inti ya, yaitu pemaparan hasil pelaksanaan program Wilgam dan rencana tindak lanjut yang akan dimoderatori oleh Mbak Duyani. Sebelumnya dimohon untuk audien menonaktifkan mikrofon ya dan menyimak selama MW berlangsung. Dan bila ada audiens yang ingin izin meninggalkan forum, dimohon untuk menuliskan izinnya di room chat. Baik, langsung saja kita mulai kepada Mbak Duyani, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Joko atas waktu dan layarnya. Teman-teman, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar. Jelas. Ya, terdengar. Oke. Nah, izinkan saya Duyani untuk menjadi moderator untuk sesi musyawarah warga 3 pada malam hari ini. Nah, untuk teman-teman, untuk musyawarah warga 3 ini nanti terdiri dari pemaparan hasil pos intervensinya, lalu juga nanti kita akan membahas mengenai rencana intervensi yang sudah dilaksanakan. Nah, saya harap teman-teman di sini, baik teman-teman kelompok 5 maupun responden, bisa sama-sama aktif ya, supaya musyawarah warga 3 ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, langsung saja kita presentasi hasil terlebih dahulu. Boleh ditampilkan PPT-nya. Nah, ini untuk kita mulai ya teman-teman untuk musyawarah warga 3. Next. Nah, sebelumnya kita overview dulu untuk program intervensi Wilgam itu sudah dilaksanakan dengan 4 sesi, yaitu yang pertama pastinya teman-teman sudah melakukan BASP dulu dengan fasilitator masing-masing, lalu sesi 2-nya William Flexion Exercise, itu juga sudah dilaksanakan, lalu ada sesi untuk mengatasi manajemen stresnya itu dengan game Inner Hour, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, untuk evaluasi ini bisa teman-teman berbagi mengenai kesan pesannya atau testimoni terkait program Wilgam itu sendiri dengan fasilitator masing-masing. Next. Nah, kita masuk untuk yang pertama, yaitu evaluasi nyeri muskuloskeletal. Nah, untuk evaluasi nyeri muskuloskeletal, hasil pos intervensinya akan dijelaskan oleh Mbak Hasna sebagai presenter. Kepada Mbak Hasna, waktu dan layarnya dipersilahkan. Mbak Dwi. Ya. Ini untuk eval nyeri, ini saya yang akan menyampaikan ya, Mbak Dwi. Oh, oke. Ya, berarti untuk yang nyeri Mbak Cindy. Ya, baik. Suara saya sudah terdengar jelas ya? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam juga Pak Muin. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa evaluasi mengenai masalah yang kita sama-sama tegakkan mengenai nyeri muskuloskeletal pada mahasiswa Proficieners angkatan 36. Slide. Oke. Baik. Langsung saja ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa melihat hasil dari pos intervensi yang kita lakukan bersama, yaitu William Flexion Exercise terhadap tingkat risiko cedera muskuloskeletal. Jadi hasil ini adalah interpretasi dari jumlah Nordic Body Map Questionnaire, yaitu sekumpulan pemetaan bagian-bagian nyeri yang dirasakan oleh responden. Kita bisa lihat jadi di sini teman-teman bahwa sebelum intervensi yaitu terdapat 21 mahasiswa atau 77,8% memiliki tingkat risiko terjadinya cedera pada otot. Nah, dan ada 6 mahasiswa atau 22,2% memiliki tingkat risiko sedang terjadinya cedera pada otot. Nah, untuk pos intervensinya yaitu meningkat untuk yang tingkat risiko rendahnya menjadi 25 mahasiswa
atau 93%, dan yang tingkat risiko sedang menjadi 2 mahasiswa atau 2%. Slide. Kita review kembali ya mengenai hasil Nordic Body Map Questionnaire sebelum berintervensi, bahwa banyak sekali keluhan yang dikeluhkan responden, yang paling banyak antara lain sakit pada leher nih, yang mengeluhkan sakit, bahkan ada yang mengeluhkan sangat sakit di bagian lengan, di bagian bahu kanan, di bagian bahu kiri, bahkan juga ada yang mengeluh sakit yang seringkali muncul pada punggung, pinggang, pantat, tengkuk leher, dan juga leher sebelum pos intervensi. Slide. Nah, ini teman-teman bisa melihat bersama-sama persebaran keluhan nyeri muskuloskeletal berdasarkan Nordic Body Map Questionnaire post intervensi William Exercise yang kita laksanakan bersama-sama, dan juga teman-teman implementasikan secara mandiri selama 7 hari. Nah, di sini kita lihat ya bahwasannya banyak responden yang sakitnya berkurang, seperti di sakit pada bahu kanan 16 tidak merasakan sakit, pada lengan atas kiri 24 responden tidak merasakan sakit, di pinggang juga meningkat nih ya, tadinya banyak yang merasakan sakit, ternyata setelah diberikan post intervensi William Exercise maksud saya, beberapa mengeluhkan tidak sakit dan juga ada yang agak sakit. Untuk sisanya bisa teman-teman lihat slide. Nah, selanjutnya adalah hasil pre dan post intervensi William Exercise terhadap insiden terjadinya nyeri muskuloskeletal. Pada saat sebelum intervensi didapatkan bahwa 7 responden mengalami intensitas kadang-kadang mengalami nyeri otot, 19 responden mengalami intensitas nyeri sedang, intensitas sering maksud saya, dan 1 responden memiliki intensitas sangat sering terhadap terjadinya nyeri muskuloskeletal. Nah, setelah diberikan intervensi, post intervensi didapatkan hasil sebanyak 11 responden tidak pernah mengalami nyeri otot, 15 responden dengan intensitas kadang-kadang, dan 1 responden dengan intensitas sering. Kesimpulannya bahwa intervensi terapi William Exercise mampu menurunkan nyeri muskuloskeletal pada mahasiswa profesioners angkatan 36 Universitas Diponegoro. Slide. Selanjutnya adalah monitor pre dan post intervensi pendidikan kesehatan terhadap perilaku rutin berolahraga dalam 1 minggu terakhir. Bisa lihat di grafik ya teman-teman bahwa sebelum intervensi terdapat 12 responden rutin berolahraga, sedangkan 15 responden atau lebih dari 50% itu tidak rutin berolahraga. Dan ternyata setelah dilakukan intervensi sebanyak 27 responden rutin berolahraga. Slide. Untuk monitor pre dan post intervensi pendidikan kesehatan terhadap posisi yang sering digunakan oleh mahasiswa selama perkuliahan daring dan mengerjakan tugas, di sini teman-teman bisa lihat hasil pre test dan post testnya ya, bahwa di hasil pre testnya jumlah responden yang duduk tegak hanya 2 mahasiswa, sedangkan setelah diberikan intervensi terdapat 19 mahasiswa. Untuk duduk bungkuk sebelum diberikan intervensi terdapat 25 mahasiswa, dan setelah diberikan intervensi atau hasil posnya ada 6 mahasiswa yang duduk bungkuk. Sedangkan untuk posisi tengkurap ada 2 mahasiswa. Slide. Nah, selanjutnya adalah monitor pre dan post intervensi pendidikan kesehatan terhadap durasi duduk mahasiswa dalam sehari. Teman-teman bisa melihat di grafik bahwa sebelum dilakukan intervensi terdapat 27 responden mahasiswa menggunakan posisi duduk dengan durasi waktu lebih dari 4 jam selama kuliah daring dan mengerjakan tugas, dan setelah diberikan intervensi yaitu sebanyak 11 mahasiswa menggunakan posisi duduk kurang dari 4 jam, dan 16 mahasiswanya posisi duduk dengan durasi lebih dari 4 jam. Slide. Untuk monitor pre dan post intervensi PNKes atau pendidikan kesehatan ya terhadap tingkat pengetahuan terkait nyeri muskuloskeletal sudah bagus ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di grafik di antara nilai pretest dan posttest mengalami kenaikan ya dari mulai pengetahuan tentang definisi, responden dapat menjawab semuanya, yaitu sebanyak 27 responden menjawab dengan benar, terusan penyebab kekuatan eksternal, responden 26 responden sudah menjawab dengan benar, terusan penyebab mengenai posisi atau status juga responden dapat
menjawab dengan benar. Slide. Baik, untuk evaluasi mengenai stres mahasiswa akan disampaikan oleh Bahas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Cindy atas pemaparan hasil intervensinya. Selanjutnya untuk evaluasi stres kepada Mbak Hasna, waktu dan layarnya dipersilahkan. Untuk evaluasi stres saya lanjutkan ya. Untuk evaluasi stres mahasiswa, next. Nah, ini bisa kita lihat untuk monitor tingkat stres sebelum dan setelah dilakukan intervensi game inner hour selama 1 minggu kemarin. Di mana bisa dilihat terdapat peningkatan pada skor 0-13 yaitu stres ringan yang sebelumnya terdapat 2 orang menjadi 8 orang. Kemudian untuk skor 14-26 di mana mengalami stres sedang mengalami penurunan, di mana sebelumnya terdapat 24 mahasiswa menjadi 19 mahasiswa. Kemudian untuk skor 27-40 yaitu stres berat terdapat penurunan, di mana yang reintervensi terdapat 1 mahasiswa, kemudian untuk post intervensi terdapat 0 mahasiswa. Nah, kesimpulannya intervensi game inner hour ini mampu menurunkan tingkat stres pada mahasiswa profesi nurse 36 unit. Next. Nah, ini untuk insiden bisa kita lihat untuk pre-intervensi sebanyak 24 mahasiswa mengalami stres. Ini mengalami penurunan untuk post intervensinya menjadi 15 mahasiswa mengalami stres. Kemudian untuk pre-intervensi sebanyak 3 mahasiswa tidak mengalami stres, kemudian mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 12 mahasiswa tidak mengalami stres, di mana intervensi game inner hour ini juga mampu menurunkan tingkat stres pada mahasiswa profesi nurse 36 unit. Next. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pemaparannya Mbak Hasna terkait manajemen. Lalu kesimpulannya ini ya teman-teman, daftar kegiatan program Will Game itu singkat dari William Exercise dan Game Inner Hour. Nah, untuk latihan William Fraction Exercise dalam manajemen nyeri dan juga untuk nyerinya ada edukasi kesehatan terkait nyeri. Nah, untuk stres sendiri udah lakuin game melalui game inner hour. Next. Selanjutnya acara intinya yaitu pembahasan mengenai rencana tindak lanjut. Nah, untuk rencana tindak lanjut ini nanti dari teman-teman responden mengusulkan apakah dari intervensi yang sudah dijalankan akan dilanjutkan atau nanti dari teman Nurse 36 sendiri ada usul terkait permasalahan yang kita hadapi bersama yaitu nyeri muskuloskeletal dan stres. Monggo bagi teman-teman yang ingin dan juga jadwal dan durasinya. Dari yang pertama itu kita mau bahas terkait nyeri muskuloskeletal dulu ya. Buat teman-teman yang mempunyai usul terkait rencana tindak lanjut nyeri muskuloskeletal bisa untuk mengangkat tangan ya. Nanti dibantu dari Fasil teman-temannya untuk mengusulkan rencana tindak lanjut terkait nyeri. Ke Mas Mirzahiri dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya, sebelumnya terima kasih kepada kelompok sudah memberikan
terapi atau usulan program kita. Jadi untuk sebelumnya kan ada pemberian Pencast terkait William exercise. Nah itu menurut saya pribadi itu cukup bermanfaat ya ketika memang ada nyeri karena akibat sering menggunakan laptop. Mungkin untuk RTL-nya kita bisa menerapkan itu kembali ketika memang nyeri punggung atau hal-hal yang memang sebelumnya kita alami itu terulang kembali. Jadi RTL-nya menerapkan kembali William exercise ini ketika ada masalah ini muncul di kemudian hari. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Berarti kalau dari Mas Mirza Hilmi itu untuk rencana tindak lanjutnya yaitu melanjutkan kegiatan William exercise. Untuk jadwal dan durasinya apakah disamakan dengan intervensi yang sebelumnya atau bagaimana? Untuk jadwal dan durasinya disamakan. Jadi kalau disamakan seperti intervensi program Will Game itu 1 kali sehari. Baik, ada yang angkat tangan kepada Mas Auzan. Dipersilahkan untuk menyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya kalau saya mungkin sarannya sama kayak Mas Ilmi ya buat ngelanjutin William exercise gitu. Karena menurut saya William exercise ini sangat bermanfaat sekali gitu. Karena kan kita terlebih ini khusus yang mahasiswa sedang sastra online itu ngadep komputer terus dan itu kayak bermanfaat sekali gitu. Terus untuk jadwalnya juga sama kayak Mas Ilmi 1 kali sehari gitu. Mungkin itu aja, Untuk terima kasih. durasinya? Durasinya maksud saya durasinya itu sama kayak yang kemarin dianjurin aja sama kelompok gitu. Oke, Kemarin tuh kalau saya terima 15 kasih. menit ya. Iya, Iya, gitu. benar kita. Itu untuk durasinya sekitar 15 menit. Ya. Iya. Oke, berarti sudah ada dari Mas Mirza Hilmi dan Mas Auzan terkait rencana tindak lanjut nyeri muskuloskeletal yaitu melanjutkan intervensi kegiatan William. Ada lagi usul dari yang lain rencana tindak lanjut intervensi nyeri? Baik, ada lagi dari Mbak Lika Hanifah. Oh, diturunkan? Iya Mbak Duyani, Oh, jadi izin menyampaikan ya. kalau dari saya sendiri ya. Iya, Mbak Lika. Menurut saya, kalau untuk latihannya kan kemarin sudah diterapkan sehari sekali ya. Nah, tetap untuk mengurangi nyerinya tetap menggunakan William exercise. Mungkin intensitasnya aja yang lebih dikurangi. Kan kalau kemarin sehari sekali ya. Kalau menurut saya mungkin 2 sampai 3 kali dalam seminggu itu udah cukup. Terus kalau durasinya mungkin sesuai dengan kemarin saja yang karena kan kemarin juga sudah bagus kan. Dengan durasi seperti itu juga tidak terlalu lama. Itu menurut saya, Mbak. Terima kasih. Ya. Terima kasih kembali Mbak Lika. William exercise cuma perbedaannya ada di jadwal kegiatannya yaitu 2 sampai 3 kali seminggu dengan durasi 15 menit. Iya. Ada lagi yang ingin mengusulkan terkait rencana
Halo? Mungkin dari teman-teman fasilitator bisa membantu teman-teman ya untuk menyampaikan rencana tindak lanjut, atau apakah sudah dirasa ini cukup bagi teman-teman yang lain? Apakah ada usul lain atau sudah dirasa cukup? Perbedaannya hanya pada jadwalnya saja. Gimana nih teman-teman? Kalau saya cukup Mbak Dwi. Oke, dari Mas Auzan cukup. Dari yang lain? Saya juga cukup Mbak Duyani. Oh, oke. Kali per hari bagi teman-teman yang ingin melanjutkan intervensi William exercise dengan dengan jadwal 1 kali per hari bisa mengangkat tangannya. Teman-teman fasilitator bisa membantu untuk menghitung jumlahnya. Sejauh ini masih ada 4 Mbak Duyani yang angkat tangan. Cek. Ada berapa? Ada 4. Ada 4 orang. Oke, silakan teman-teman bisa menurunkan ya. Oke. Ada 4 orang. Teman-teman bisa menurunkan kembali tangannya. Lalu untuk yang kedua mengenai jadwal intervensi 2 sampai 3 kali seminggu terkait William exercise. Bagi teman-teman yang setuju dengan intervensi William exercise dengan jadwal 2 sampai 3 kali seminggu bisa angkat tangan ya. Baik, jumlahnya ada 7 Mbak. Ada 7 orang. Iya, ada 7 orang. Oke, baik. Berarti kalau dilihat dari hasil voting, lebih banyak yang setuju mengenai intervensi William exercise dilakukan 2 sampai 3 kali seminggu. Terima kasih teman-teman bisa menurunkan kembali tangannya. Nah, lupa belum menurunkan tangannya. Dari muskuloskeletal, rencana tindak lanjutnya yaitu melanjutkan kembali intervensi exercise dengan selanjutnya untuk intervensi ALS terkait manajemen stres. Sebelumnya teman-teman sudah bersama-sama dengan fasilitator juga untuk melakukan intervensi. Nah, apakah ingin dilanjutkan kembali atau dari teman-teman ada usul lain terkait rencana tindak lanjut manajemen stres? Bagi teman-teman yang memiliki usulan bisa mengaktifkan tangannya. Kepada Mbak Rizky Amalia, dipersilahkan untuk menyalakan mikrofonnya. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar Mbak.
Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kelompok untuk yang intervensi stres ini. Kan kelompok kemarin mengenalkan intervensi inner hour. Itu saya sangat berterima kasih dan sangat mengapresiasi kepada kelompok 5 sudah mengenalkan aplikasi tersebut untuk menjadi salah satu coping ataupun cara untuk menurunkan stres. Nah, untuk tindak lanjutnya dari sebelumnya saya mau review dulu ini aplikasinya. Jadi kalau menurut saya pribadi ini sangat membantu ya untuk teman-teman yang mudah sekali mengalami stres. Kalau memang teman-teman itu mengeksplor beberapa fitur yang ada di dalamnya itu, memang kalau kita menerapkannya sehari-hari itu lumayan kerasa untuk menurunkan stresnya. Nah, untuk tindak lanjutnya sendiri dari stres ini mungkin bisa diteruskan untuk melanjutkan bisa melanjutkan membuka aplikasi Inner Hour ini untuk jadwalnya setiap kali teman-teman merasa stres. Jadi tidak perlu dilakukan setiap hari, namun bisa dilakukan setiap teman-teman merasa stres. Karena kan di situ seperti kita tahu ada fitur di mana setiap kita membuka itu kita pasti akan ditanyai mood kita seperti apa, sedang happy ataukah sedih dan sebagainya. Kemudian juga yang terasa paling membantu itu salah satunya di fitur relief bot di mana kita chat dengan di situ chat dengan robot yang namanya Ali. Nah, tiap harinya itu kan kita membuka, nanti kita bakal ditanyai semacam, jadi fitur itu tuh kayak semacam kita punya psikolog pribadi secara online. Jadi itu memang sangat bermanfaat ketika stres. Jadi bisa diteruskan intervensi ini, tapi tidak perlu tiap hari saat kita mengalami stres saja. Dan untuk tambahannya, selain menggunakan dari Inner Hour sendiri, kita sesuaikan dengan coping kita masing-masing seperti yang kemarin sudah dilakukan kelompok sewaktu survei kan kita sudah menyebutkan kan masing-masing coping dari kita seperti apa, nah kita bisa melanjutkannya seperti itu. Oke, baik. Berarti kalau Mbak Kiki itu untuk manajemen stresnya bisa dengan melanjutkan intervensi games inner hour dan juga dikombinasikan dengan strategi coping masing-masing yang sudah efektif gitu ya Mbak ya? Iya. Nah, untuk jadwalnya sendiri ketika stresnya timbul, durasinya juga disesuaikan sama pengguna aplikasinya. Gitu. Ya, betul. Selanjutnya, Mas Auzan. Mengangkat tangan, dipersilahkan untuk menyalakan mikrofonnya. Ya, oke Mbak Duyani, terima kasih atas kesempatannya. Saya juga ini Mbak Duyani berpendapat sama dengan Mbak Kiki gitu. Jadi kemarin kelompok sempat memperkenalkan aplikasi manajemen stres yang bernama tadi Inner Hour ya. Itu menurut saya sangat bermanfaat sekali. Jadi ya kayak di situ mungkin kayak banyak saran lah apa aja yang harus dilakukan gitu. Itu juga mungkin menurut saya bisa jadi kayak sebuah distraksi sih, jadi biar nggak terlalu fokus kemana gitu. Mungkin kalau untuk jadwalnya, ya saya juga setuju sama Mbak Kiki ketika stres timbul, terus untuk durasinya juga kondisional juga sama gitu. Mungkin itu aja sih, terima kasih. Baik, Mas Auzan ini mendukung Mbak Kiki ya, terkait melanjutkan intervensi sudah dilakukan sebelumnya. Oke. Ada lagi yang ingin usul terkait rencana tindak lanjut manajemen stres? Ya, silakan Pak Farizal. Dipersilakan untuk menyalakan mikrofon ya. Baik, terima kasih Mbak Dwiani. Pertama-tama perlu saya sampaikan terima kasih atas kerja keras kelompok yang sudah memberikan intervensi kepada kami, khususnya terkait dengan stres ini tadi setelah dibahas tentang penggunaan aplikasi inner apa tadi ya, saya lupa namanya. Iya, Inner Hour. Sedikit saran saja. Ini karena mungkin dikarenakan sisi aspek laki-laki ya terkait game ini, apakah mungkin bisa dilanjutkan
selain dengan aplikasi yang sudah disampaikan tadi, bisa ditambahkan mungkin game-game yang menjadi kesukaan dari para responden secara individu. Khususnya mungkin kalau seperti saya, salah satunya bisa bermain game online seperti PUBG atau Free Fire yang sedang booming seperti saat ini. Mungkin itu saja Mbak Dwi yang ingin saya sampaikan. Untuk selebihnya saya sangat berterima kasih atas kerja keras kelompok selama ini. Terima kasih kembali Pak Farizal. Nah, untuk usul dari Pak Farizal ini sedikit mirip, tapi pengkombinasiannya yang berbeda. Nah, kata Pak Farizal, untuk rencana tindak lanjut manajemen stres bisa dilanjutkan dengan intervensi game, dikombinasikan dengan game kesukaan dari teman-teman gitu. Misalnya kalau ada yang suka Free Fire atau PUBG atau Mobile Legends bisa menggunakan games tersebut untuk mengurangi stres. Untuk jadwalnya gimana Pak? Untuk jadwal mainnya, apakah kondisional juga ketika stresnya timbul? Untuk jadwal main, menurut saya tidak harus terlalu kaku ya, tergantung situasi dan kondisi individu masing-masing yang bisa memperkirakan durasi maupun frekuensinya. Oke, terima kasih Pak. Atau Berarti mungkin untuk ada sumber terkait durasi dan frekuensi yang baiknya seperti apa, monggo dari kelompok saja, nggak apa-apa. Oke, baik. Berarti kalau dari Pak Farizal, untungnya tergantung dari teman-teman gitu. Nah, tadi Pak Farizal juga sudah menyebutkan kalau apakah ada sumber terkait berapa menit waktu yang efektif untuk intervensi bermain game dan sebagainya. Apakah dari kelompok ada yang ingin menambahkan? Monggo dari kelompok, apakah ada tanggapan terkait usul dari Pak Farizal? Atau nanti kita bahas di lain waktu juga nggak apa-apa Mbak Dwiani. Oke, berarti silakan ditanyakan kembali ke fasilitator masing-masing. Ya Pak ya. Nah, berarti udah Baik, ada terima kasih Dwiani. ya, sudah ada 2 usul terkait rencana tindak lanjut manajemen stres. Yang pertama, melanjutkan intervensi game inner hour dan dikombinasikan dengan strategi coping masing-masing. Lalu yang kedua, mengkombinasikan intervensi games dengan games lain yang juga disukai oleh responden. Nah, kira-kira dari 2 intervensi ini, apakah ada yang ingin menyampaikan dukungannya terhadap salah satu? Kita ke voting aja. Kalau dirasa sudah cukup untuk intervensinya, ada lagi yang ingin menambahkan? Baik, kalau sudah cukup, kita mulai untuk vote aja ya. Yang pertama, melanjutkan intervensi games inner hour dikombinasikan dengan strategi coping masing-masing. Kepada teman-teman yang setuju dengan intervensi ini, silakan bisa mengangkat tangannya. Berapa teman-teman? Ada 3. Oke, ada 3 orang. Nah, teman-teman yang sudah mengangkat tangannya bisa menurunkan kembali. Nah, untuk intervensi yang kedua yaitu intervensi games inner dengan games yang disukai. Untuk teman-teman yang setuju dengan lanjut ini bisa mengangkat tangannya sekarang.
Baik, ada berapa orang? 10. Ada 10. Oh, ada 10 orang. Oke. Berarti berdasarkan hasil voting, untuk rencana tindak lanjut manajemen stres, itu yang terpilih adalah melanjutkan intervensi games inner hour dikombinasikan dengan games atau permainan yang disukai teman-teman. Untuk jadwal dan durasinya itu disesuaikan dengan keinginan dari teman-teman sendiri. Oke, sudah ketemu ya untuk rencana tindak lanjutnya. Next, berarti next. Nah, ini terakhir ada dokumentasi kegiatan. Nah, ini untuk dokumentasi kegiatan latihan William exercise dan juga untuk manajemen stresnya, game inner hour. Nah, sekian dari saya selaku moderator. Saya kembalikan ke Pak Joko selaku MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dwiani yang sudah memoderatori acara ini ya, dari penyampaian hasil program dan rencana tindak lanjut tadi dengan sangat luar biasa ya. Saya rasa menarik sekali teman-teman tadi diskusinya ya. Baik, untuk selanjutnya mungkin kepada observer, saya persilakan dulu untuk menyampaikan hasil diskusi ini tadi, bisa disimpulkan observer. Cek suara saya kedengeran nggak? Masuk. Baik, terima kasih waktunya Pak Joko. Saya izin menyampaikan evaluasi keperjalanan proses diskusi kita kali ini. Acara dimulai tepat jam 19.35. Itu sedikit molor 5 menit dari jadwal yang sudah ditentukan. Terus jumlah responden yang hadir lengkap 27 orang. Dihadiri juga oleh dosen pembimbing kita, Bapak Muin. Selanjutnya untuk hasil diskusi mengenai rencana tindak lanjut yang telah disepakati bersama, yaitu ada 2 tindakan. Yang pertama, untuk rencana tindak lanjutnya adalah melanjutkan kegiatan William exercise, dilakukannya 2-3 kali dalam seminggu dengan durasi 15 menit. Itu untuk yang keluhan nyeri. Nah, untuk yang stres itu melanjutkan intervensi game inner hour, tapi dikombinasikan dengan game dari kesukaan masing-masing individu. Untuk jadwalnya disesuaikan keinginan dari masing-masing individu. Mungkin untuk jadwalnya bisa dibahas antara fasilitator dengan responden. Sekiranya cukup segitu Pak Joko, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Novit yang sudah menyampaikan hasil diskusi ya. Baik, terima kasih sekali. Baik, saya juga sangat mengapresiasi teman-teman peserta ya, yang atas keaktifannya pada saat diskusi tadi ya. Mudah-mudahan dapat diteruskan, terus diaplikasikan tindakan yang sudah dilakukan juga maupun rencana tindak lanjutnya tadi. Baik, sebelum acara saya tutup ini, Pak Muin tidak ada hadir ya. Baik, mungkin karena tidak hadir mungkin ya Pak Muin yang mungkin terima kasih juga sudah Pak Muin untuk menyetujui untuk melakukan MB3 walaupun dia tidak hadir di tengah-tengah kita mungkin karena kesibukannya. Baik, saya juga sudah berterima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bersedia hadir dan aktif dalam acara MB3 ini sampai akhir. Mungkin sebelum kita akhiri, kita membaca Alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sekian dari kami kelompok 5 ya. Jika ada salah kata ataupun perkataan yang kurang berkenan dari kami, mohon dimaafkan. Mungkin sebelum ditutup, bisa untuk teman-teman secara sukarela aja on cam dulu ya. Kita foto bersama dulu untuk dokumentasi kegiatan kita hari ini. Baik dari kelompok 5 maupun dari responden semuanya.
kita foto bareng dulu. Mungkin bisa baik, siap, 1, 2, 3. Nggak kena semua. Sudah ya, mungkin cukup. Baik, sekian ya dari kami. Selamat beraktivitas kembali dan juga istirahat buat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Left ya. Silakan. Jangan lupa absen ya teman-teman.